Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Semoga kita semua sehat dan terus diberikan keberkahan di dalam keseharian kita. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang biografi seorang imam besar, ahli fikih, ahli hadis. Beliau terkenal dari dulu hingga sekarang, bahkan kitab-kitab hadis beliau dijadikan referensi yang sangat penting di dalam ilmu hadis dan keilmuan Islam secara umum. Beliau adalah alimul Madinah, seorang alim yang berasal dari kota Madinah Munawwarah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan berbicara di sini yang pertama tentang nama beliau, nasab beliau, dari manakah beliau, apakah beliau orang asli Arab ataukah beliau orang dari Irak dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan berbicara tentang perjalanan rihlah thalabil ilmi beliau, rihlah menuntut ilmunya beliau bagaimana sih. Dan yang ketiga, sanjungan-sanjungan ulama terhadap beliau, tentang keilmuan beliau dan tersebarnya mazhab-mazhab Imam Malik kemana saja sih? Ya, di Indonesia ada nggak sih mazhab Malikiyah? Atau apakah mazhab Malikiyah itu ada di Indonesia, di Malaysia, atau ada di negara Maroko? Nah, itu semua insya Allah kita akan ceritakan dalam pertemuan ini. Langsung saja yang pertama, yaitu nama beliau dan asalnya beliau, nasabnya ya. Nama beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Yamani. Nah, jadi beliau adalah Imam Malik bin Anas Al-Yamani. Beliau itu asalnya adalah orang Yaman. Nah, bapak dan ibu beliau memang berasal dari kabilah Yaman. Ya, kabilah Yaman terkenal dengan masyhur dengan apa? Dengan bahwasanya mereka itu adalah asli Arab, orang-orang asli Arab gitu. Nah, kemudian beliau dilahirkan ya di Madinah Munawwarah, di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sana banyak sekali para sahabat ya, bahkan Nabi pun tinggal di sana hingga wafat gitu. Nah, banyak juga para sahabat-sahabat Nabi yang bermukim tentunya di Madinah. Selain di Madinah juga ada yang dari Basra, ada yang dari Irak, ada yang ke seluruh hampir negara-negara tetangga dengan Madinah itu Nabi Muhammad SAW utus para sahabatnya seperti lahir beliau lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 174 Hijriah. Nah, tadi kalau sudah membahas, kita telah membahas tentang apanya? Nama beliau, nasab beliau, dari mana asal beliau? Dari Yaman. Ya. Yang kedua, perjalanan ilmu beliau. Bagaimana beliau hingga menjadi seorang faqih yang terkenal di Madinah hingga saat ini juga. Tentunya tak terlepas dari giatnya beliau sejak kecil. Pada umur 10 tahun saja beliau sudah hafal Al-Quran dengan riwayat dan sanad-sanadnya, dan juga beliau sudah dari kecil sudah mencari ilmu hadis ya. Bahkan karena keluarga beliau terkenal dengan keluarga yang sangat perhatian dengan ilmu hadis ya. Bapak beliau, ayah beliau, kakek beliau terkenal sebagai seorang thalibul ilmi thalibul hadis, yang mencari ilmu hadis, meriwayatkan banyak sanad dari sahabat Nabi Muhammad SAW, hingga nurunlah kepada Imam Malik keberkahan dari bapak dan kakeknya. Nah, sehingga Imam Malik dari kecil sudah mencari ilmu hadis, bahkan saking beliau telitinya dan sangat selektif di dalam meriwayatkan hadis, sampai Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan ashahul asanid itu sanadnya Imam Malik, yaitu sanad yang sahih, yang paling sahih itu sanad yang diriwayatkan oleh Imam Malik, karena beliau sendiri Imam Malik tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang-orang yang siqah,
sikot, ya orang-orang yang terpercaya. Kalau orang tidak percaya, maka Imam Malik tidak meriwayatkan hadis darinya. Ya. Jadi Imam Malik hanya menerima periwayatan hadis dari orang-orang yang terpercaya saja. Nah selanjutnya Imam Malik rahimahullah taala, ya, bagaimana sanjungan para ulama beliau, murid-murid beliau terhadap Imam Malik rahimahullah taala. Misalkan Imam Syafi'i, yang jelas-jelas beliau Imam Syafi'i itu ya dari Filistin, kemudian mencari ilmu ke Irak, ke Madinah, ke Yaman, kemudian jadilah beliau muridnya Imam Malik, sampai kata Imam Syafi'i, Malikun ustadi, ya, wa anhu akhadtu ilmi. Imam Malik adalah ustadku, guruku, kata Imam Syafi'i, dan darinya lah aku mengambil ilmuku. Jadi apa? Jadi Imam Syafi'i walaupun beliau memiliki atau muassis, ya, pelopor daripada mazhab Syafi'iyah, ya, yang diikuti oleh banyak sekali para pengikut dari penjuru dunia bahkan hingga sekarang, tapi apa, Imam Syafi'i rahimahullah saking tawadunya beliau mengatakan apa, Imam Malik itu adalah guruku, kata beliau, wa anhu akhadtu ilmi, dan aku ambil ilmu dari beliau, gitu. Saking tawadunya kata Imam Syafi'i. Bukan hanya Imam Syafi'i yang mengatakan demikian, Imam Sufyan bin Uyainah juga seperti itu. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, Malikun min hajijillahi alal khalq. Bahwasanya Imam Malik adalah sebuah bukti, ya, bukti keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk. Jadi Imam Malik itu seakan-akan sebagai dalil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa, kekuasaannya, untuk menunjukkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah, begitulah dari kata Imam Syafi'i dan Imam Sufyan bin Uyainah, dan tentunya masih banyak lagi sanjungan para ulama mengenai Imam Malik, mengenai keilmuan Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, adapun madhab yang terakhir itu madhab Malikiyah, ya, yang pengikutnya itu mengikuti manhajnya Imam Malik, ya, dan fatwa-fatwanya. Kata ini, kalau kita baca, maka mazhab Malikiyah itu terdapat di mana saja? Di Al-Maghrib. Al-Maghrib itu bukan Maghrib ini, Maghrib Isya bukan. Maghrib itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu apa? Maroko, ya, dari negeri Maroko, negara Maroko, ya, itu masih di Afrika gitu. Samping itu Spanyol. Nah, dulu kan Islam itu sampai ke Spanyol gitu. Dari Maghrib itu, dari Maroko ke Spanyol. Nah, dari Spanyol setelah diusir oleh kaum kufar, kemudian Spanyol sekarang menjadi bukan ditempati oleh kaum muslimin seperti yang dulu gitu, ya. Bahkan masjidnya pun sudah tidak menjadi masjid, ya, di Spanyol itu. Nah, selain di Maghrib, di Maroko, mazhab Malikiyah juga tersebar di, kalau sekarang tuh ada lagi Tunis, negara Tunis gitu, ya, Aljazair, juga mereka bermadzhab Malikiyah. Kemudian di Madinah pun ada mazhab Malikiyah. Kemudian karena Madinah kan tempat asal Imam Malik, misalnya banyak murid-muridnya yang menganut mazhab beliau. Kemudian juga ada negara Basrah, Irak, juga di situ ada madrasah Malikiyah. Di Mesir pun juga ada madrasah Malikiyah. Nah, jadi itulah penyebaran mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ajaran, ya, yang diberikan atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Imam Malik kepada murid-muridnya, kemudian dari murid-muridnya kepada murid-muridnya hingga sampai sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, ya, dalam menuntut ilmu, keberkahan apa yang mereka telah kontribusikan pada kita sehingga ilmu-ilmu kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Nah, teman-teman, itulah sedikit tentang perjalanan Imam Malik rahimahullah taala dalam menuntut ilmu. Nah, kira-kira untuk selanjutnya kita ingin membahas imam ahli fikih siapa, ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan
teman-teman, kawan-kawan, ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.